Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, hari ini aku bakal menyampaikan opini aku ya. Opini aku tentang pemerintah kan telah membuat kebijakan baru bahwasanya kur pertanian itu akan dipermudah persyaratannya, dengan harapannya petani-petani umur muda itu bisa lebih banyak lagi, karena kan kita ketahui bahwasanya petani-petani yang udah berumur lanjut itu jumlahnya cukup banyak. Nah, lama kelamaan mereka juga akan berhenti jadi petani, sehingga diperlukan regenerasi petani-petani muda untuk menggantikan mereka. Nah, di sini sebenarnya aku cuma menyampaikan opini ya, jadi ini opini pribadi aku. Sebenarnya untuk hal itu sudah baik. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan lebih lanjut untuk target pemerintah itu bisa tercapai itu. Karena untuk menggait orang menjadi petani itu juga nggak gampang. Karena petani itu banyak sekali resikonya, modalnya juga besar gitu ya. Jadi ada 3 hal utama yang di sini aku garis bawahi. Yang pertama itu masalah lahan. Jadi lahan-lahan itu kan jumlahnya terbatas ya, terutama di pulau-pulau Jawa itu sudah banyak fragmentasi dan alih fungsi lahan. Tentunya akan meningkatkan harga jual lahan pertanian maupun non pertanian, sehingga juga otomatis meningkatkan harga sewa. Nah, itu akan menjadi problematika. Karena apa? Karena kita kan menanam itu belum tentu ada hasilnya ya, belum tentu panen, karena banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil dari panenan itu sendiri. Sehingga kalau mereka tidak punya lahan, tentunya akan kesulitan untuk bertani, karena untuk menjadi petani agribisnis yang layak itu ada minimal luas lahannya. Sehingga kalau sewa lahannya itu mahal, akan sulit untuk dijangkau para petani muda itu sendiri. Kemudian yang kedua, di sini aku mengkritisi masalah harga ya. Jadi harga itu ini yang sangat penting sekali ya, harga. Karena apa? Karena harga pertanian, harga komoditas pertanian itu naik turunnya itu sangat drastis dan benar-benar nggak ada kontrol ya. Misalkan cabai merah, cabai itu bisa harganya ratusan ribu. Nah, di sisi lain ketika panen raya misalkan harganya itu bisa sangat murah, dan itu akan membuat petani rugi. Meskipun hasil panennya mereka banyak, tapi tidak akan balik modal. Itu yang menjadi permasalahan. Itu misalkan di komoditas cabai, dan masih banyak lagi komoditas yang memang harganya itu sangat tidak stabil. Jadi next saran aku buat pemerintah untuk masalah harga ini adalah pemerintah harus mempunyai range harga yang jelas untuk produk-produk pertanian. Karena kalau tidak ada range harga yang jelas untuk produk pertanian yang memang itu pokok ya, pokok kan, misal sini urusan cabai aja kan pokok, itu tiap hari orang pasti makan cabai kan. Itu harus ada range harga yang jelas dan tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu petani maupun konsumen, sehingga diharapkan petaninya juga untung, bisa melanjutkan usaha tani, bisa mengembalikan modalnya, dan konsumen juga tidak dirugikan. Next, nah masalah ketiga itu akses pasar. Ini aku bahas akses pasar karena apa? Karena pasar itu sendiri tidak mudah untuk dijangkau ya, tidak mudah untuk dijangkau para petani muda. Misalkan untuk produk-produk pertanian yang memang harga jualnya cukup tinggi dan harus dipasarkan di pasar-pasar modern, itu akan tidak mudah pemasarannya. Sehingga dibutuhkan platform digital yang memang sekarang mempermudah untuk pemasaran, dan harganya juga harus sesuai dengan yang ditentukan dan tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Itu sih menurut saya. Jadi platform digital ini diharapkan bisa menjembatani antara produsen dan konsumen, sehingga mempermudah pemasaran dengan harga yang logis gitu.
seperti itu. Jadi itu sih menurut aku ya, menurut aku ada 3 hal pokok yang juga harus diperhatikan ketika pemerintah ingin meningkatkan jumlah petani muda di Indonesia untuk menggantikan tetua-tetua kita yang mungkin sebentar lagi juga akan berhenti jadi petani karena ya faktor umur kan, juga tenaganya akan berkurang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah PR sebagai kita generasi muda itu harus harus jeli mengambil keputusan, kemudian jeli mengambil langkah gitu ya. Sehingga diharapkan kedepannya kita semua bisa lebih baik lagi dan tidak merugikan berbagai pihak seperti itu. Jadi itu sekian dari aku ya, itu yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian mau diskusi bisa tulis di kolom komentar gitu. Kalau kamu suka tolong like video ini dan subscribe ya. Oke, gitu aja dari aku. Terima kasih atas waktunya udah mau menyempatkan waktu nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.